Selebgram Isa Zega membuka suara terkait dirinya yang tampil syar'i mengenakan hijab saat melaksanakan ibadah umroh. Hal itu menjadi kontroversi lantaran selebgram tersebut merupakan transgender yang berjenis kelamin laki-laki. Ada seorang namanya Mami Online, alias Isa Saga, alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria, yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i, dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video Habib Bahar bin Smith yang diusir paksa oleh warga saat dirinya sedang menyampaikan ceramah. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video yang sedang ramai di media sosial tentang transgender Isa Zega yang diketahui melakukan ibadah umroh dengan menggunakan busana perempuan. Selebgram Isa Zega kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial setelah dirinya menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci dengan mengenakan hijab. Tindakan pria bernama asli Syahrul tersebut kemudian memicu respon luas di media sosial. Banyak pihak yang mengkritik dan mengecam keputusannya mengenakan hijab saat melaksanakan umroh di Mekah. Sebagian besar kecaman menyoroti persoalan norma dan kepatutan dalam menjalankan ibadah yang dianggap melanggar tradisi nilai-nilai agama serta menodai kota suci Mekah. Geram dengan aksi Isa Zega yang menggunakan hijab saat umroh, anggota DPR Mufti Anam meminta kepada pihak kepolisian agar bertindak tegas. Mufti meminta agar aparat segera menangkap Isa Zega terkait kasus dugaan penistaan agama. Saya banyak sekali mendapatkan DM, tautan dari media sosial, yang bagaimana setelah saya lihat, ada seorang namanya Mami Online, alias Isa Saga, alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria, yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i, dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Bagaimana laki-laki dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki, dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Tapi si Isa Saga ini berbeda. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Maka harapan kami, penegak hukum, kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk segera menangkap si Mami Online ini, agar di kedepan tidak ada mami-mami online lain yang melecehkan agama kita. Tak hanya anggota DPR Mufti Anam saja yang bersuara, artis Nikita Mirzani juga turut mengecam aksi Isa Zega. Nikita tak terima jika Isa Zega mengolok-olok agamanya dengan menjalankan ibadah umroh menggunakan baju perempuan, padahal Isa Zega adalah seorang pria. Diungkap Nikita Mirzani, polisi harus segera bertindak dan menangkap Isa Zega karena telah melakukan penistaan agama. Kalau negara tercinta saya, Republik Indonesia, yang notabene selalu membicarakan tentang agama, apalagi soal penistaan agama yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang waria yang bernama Isa Zega, yang sudah melakukan ibadah umroh 4 kali dengan menggunakan pakaian perempuan, dan saat di Madinah dan di Mekah, bahkan di Masjid Qoba, dia berada di saf perempuan mengenakan pakaian perempuan, lama menanganinya, tidak ditangkap-tangkap. Waria Isa Zega dipaksa pulang pakai maskapai Malaysia Airlines. Tanggal 20 jam 3 sore sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau lama penanganannya, siapa yang mau ikut saya? Saya mau ke bandara, mau menjemput waria Isa Zega. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas juga turut mengomentari viralnya transgender Isa Zega yang melaksanakan ibadah umroh dengan mengenakan hijab. Anwar menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, status kelamin seseorang adalah sesuai dengan pemberian dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perubahan kelamin melalui operasi tidak mengubah status gender yang sebenarnya. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang menyerupai perempuan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Penyerupaan yang dilarang adalah dalam hal berperilaku, berhias,
berpakaian, maupun bertutur kata. Sanksi bagi laki-laki yang secara sadar dan sengaja menyerupai perempuan, adalah dengan mengusirnya dari tempat asal sampai ia bertaubat, dan meninggalkan perbuatan menyimpangannya tersebut. Apa hukum seorang lelaki tapi menyerupai perempuan? La'anallahul mutasabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Wal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Awak ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kamu? Saya sebenarnya lelaki, cuma terjebak dalam tubuh perempuan. Apa ni? Oleh sebab itu pada zaman Nabi SAW ada lelaki memakai hina. Tangan dia bagi daun hina. Kami di Riau namanya daun hina. Orang Jawa kata daun pacar. Dia pakai hina. Nabi bertanya, "Ma hadzal rajul? Ma balu hadzal rajul?" Ini siapa ni lelaki ni? Kenapa dia menyerupai perempuan? Maka apa kata Nabi SAW? Bawa dia, asingkan ke Naqi. Jadi zaman dulu bila ada lelaki menyerupai perempuan, tangkap, letakkan dia di suatu tempat, nama tempatnya Naqi. Dia tak boleh bergaul dengan orang banyak. Sebab bila dia bergaul dengan orang banyak, dia nanti boleh seperti penyakit menular. Macam corona juga. Nama tempat orang yang menyerupai perempuan namanya Naqi. Nama tempat orang yang mati namanya Baqi. Jangan salah-salah dengar. Jangan nanti lepas tazkirah. Macam mana ni? Ada di kampung kita orang lelaki menyerupai perempuan. Kata Ustaz Abdul Somad, letakkan dia di Baqi. Bukan Naqi, Baqi. Bukan Baqi, Naqi. Saya pula yang silap. Ada orang yang laki-laki tapi merasa perempuan, atau perempuan merasa laki-laki, maka dia harus banyak belajar untuk melepaskan sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam dirinya. Dan kita bantu, jangan dicela. Kita bantu, dorong dia. Karena banyak orang yang bisa berubah. Saya ajak teman-teman dimanapun Anda berada. Orang menyebut Anda dengan homo, menyebut Anda dengan lesbi, saya katakan pada Anda hamba Allah. Dan Anda punya hak untuk masuk surga kalau Anda ingin berubah. Maka mari kita berubah. Bukan kita Anda, saya tidak ikutan. Ayo kita berubah. Dan saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa bersama-sama Anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan. Dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah, tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya, apalagi terjerumus pada maksiat, maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat, saya cuma 2 katakan, tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah tuh, di Doli dulu, di Surabaya. Oh itu pekat Pak, dia berdakwah, kalimatnya menyentuh, itu kisah teman kami. Begitu selesai berdakwah, ada yang terisak, ada yang nangis, ada satu yang datang, Ustaz, kalimat Ustaz sangat menyentuh. Kalimat Ustaz memberikan inspirasi. Saya sadar Ustaz, saya sadar. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz saya berikan diskon 50%. Tuh ya. Satu masuk ke telinga kanannya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya. Kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan-ketaatan. Kalimat itu keluar. Paham? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.